Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma lan ing apa wae faktum kang nafkahake utawa kang nginfakake sira kabeh. Bayani min nafaqatin saking nafkah, ataitum tegese bayarake sira kabeh. Min zakatin saking zakat aw sedekatin utawa sedekah. Au nadartum utawa nadar sira kabeh, bayani min nadirin saking nadar. Fawafaitum mongko nuhoni sira kabeh bi kelawan nazar. Fa inna Allah mongko setuwune Gusti Allah iku ya'lamuhu ngudanaini sapa Allah ing ma. Fayujazikum mongko bakal bales sapa Allah ing sira kabeh alaihi ing atase ma. Wa malan ora ana iku lidzalimina tetep kedue wong kang padha ngani ngoyo kabeh. Biman zakati tegese kelawan nyegah zakat wan nadzri lan nazar. Au biwat infaq utawa kelawan nyelahake infak fi ghairi mahallihi ing dalem liyane panggonane infak. Bayani min ma'asillahi saking pira-pira maksiat Allah. Min angsarin utawi pira-pira wong kang nulungi. Mani tegese wong kang padha nyegah lahum maring zalimin. Min adabi saking siksane Allah. Intu betu lamun nglahirake sira kabeh, tudhiru tegese nglahirake sira kabeh as-shadaqati ing pira-pira sedekah. Ain nawafila tegese pira-pira sedekah sunnah. Fa ni'ma mongko iku bagus temen apa suwiji-wiji. Apane hiya suwiji-wiji. Ai ni'ma tegese iku bagus temen apa suwiji-wiji, apane sayan suwiji-wiji. Ibda'uha utawi nglahirake sedekah. Wa intufuha lan lamun padha nyamarake sira kabeh ing sedekah. Tusiruha tegese nyamarake sira kabeh ing sedekah. Wa tu'tuha lan ngwehake sira kabeh ing sedekah al fuqara ing pira-pira wong fakir. Fawa mongko utawi nyamarake sedekah iku khairun luwih bagus lakum kedue sira kabeh. Min ibda'iha ketimbang saking nglahirake sedekah. Wa itaiha lan ngwehake sedekah al aghniya ing pira-pira wong kang sugih. Amma sedekatul fardhi anapun utawi sedekah fardu. Falafdalu mongko utawi kang luwih utama iku idharuha nglahirake sedekah fardu. Liu kok dada terapun yento digawe panutan sapa bihi man. Wali alla yuttahama lan terapun yento ora den cipta sapa man wa itauha utawi ngwehake sedekah fardu. Al fuqara ing pira-pira wong fakir iku muta'ayyinun dadi fardu ain. Wa yukafiru lan nutupi sapa Allah biliyai diwaca kelawan ya wanunin lan nun majjuman hale dijajemake. Bila atfi kelawan ten atafake ala mahalli fahuwa ing atase mahali lafat huwa. Wa marfu'an lan ten rafa'ake alal istinafi ing atase dadi istinaf. Angkum saking sira kabeh mimba ati sayiatikum saking setengah pira-pira ala nira kabeh. Wallahu ta'ala Gusti Allah bima kelawan perkara ta'malun kang lakoni sira kabeh iku khabirun zat kang waspada alimun tegese ngudanaini bibatini kelawan batine mata ta'malun kadzohirihi kaya lahire mata ta'malun. La yakhfa ora ana kesamaran alih ngatasi Allah apa sayun suwi-wiji minhu kang tetep saking ma ta'malun. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma anfaqtum min nafaqah, apa saja infak yang kamu keluarkan. Ataitum min zakatin au sedekah, artinya zakat atau sedekah yang kamu tunaikan. Au nadartum min nadrin fawafaitum bih, atau apa saja nazar yang kamu janjikan lalu kamu penuhi nazar itu. Fa innallaha ya'lamuhu fayujazikum alaih, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya lalu pasti akan memberikan balasannya pada kalian.
Wa ma lidzalimina biman zakati wan nadri au biwadil infaqi fi ghairi mahallihi min ma'asillahi min ansar. Dan tidaklah orang-orang yang aniaya itu mempunyai pembela. Yang masuk kategori orang-orang aniaya di sini adalah orang-orang yang menahan zakat, orang-orang yang tidak menepati nazar, ataupun orang-orang yang memberikan infak namun bukan pada tempatnya. Misalkan berinfak untuk kemaksiatan kepada Allah. Jadi di sini maksudnya adalah infak yang salah sasaran. Ya, sering sekali di masyarakat banyak ini orang-orang yang infak tapi salah sasaran. Ya, biasanya sering ada bahasanya sumbangan tapi bukan untuk anak yatim, bukan untuk masjid, tapi sumbangan untuk orkesan misalkan, untuk mengundang acara dangdutan, di mana di sana banyak sekali kemaksiatan ya, yang mengumbar aurat, percampuran antara laki-laki perempuan, dan banyak sekali pelanggaran syariat di sana. Namun di sana biasanya diistilahkan menyumbang ya. Menyumbang untuk orkesan, dan ini walaupun bahasanya nyumbang atau infak, tapi ini infak yang tidak tepat, infak yang salah sasaran. Ya, infak seperti ini juga termasuk kezaliman. Selanjutnya, mani'ina lahum min azabihi. Artinya orang-orang yang aniaya itu tidak mempunyai pembela yang dapat melindungi mereka dari azab Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dirahmati Allah, kesimpulannya ayat ini menerangkan bahwa siapa saja yang menunaikan infak serta menunaikan atau menjalankan nazarnya karena Allah, maka pasti Allah Subhanahu wa taala akan mengetahui dan memberikan balasan pahala kepadanya. Sebaliknya, siapa yang tidak menunaikan infak wajibnya, yakni zakat, atau menunaikan zakat tapi salah dalam penyaluran, misalkan diberikan kepada orang yang tidak berhak menerima zakat, ataupun orang yang pernah bernazar untuk melaksanakan suatu ibadah namun tidak melaksanakan nazarnya, maka orang-orang tersebut akan mendapatkan balasan siksa di akhirat. Adapun nazar menurut pengertian syara adalah berjanji untuk melakukan ibadah yang bukan merupakan hal yang wajib baginya. Nazar yang sering dipraktekkan di masyarakat adalah nazar mu'allaq, yakni janji untuk melakukan amalan sunnah yang digantungkan dengan berhasilnya suatu hajat atau tertolaknya suatu bahaya. Contohnya, ada seseorang yang bernazar nanti jika berhasil menjadi PNS nanti akan bersedekah 1 juta, ataupun orang yang bernazar jika nanti sembuh dari penyakit akan puasa 14 hari misalnya. Nah, nazar yang seperti itu dinamakan nazar mu'allaq. Adapun hukum memulai nazar seperti itu, ulama berbeda pendapat. Sebagian menyatakan makruh. Dasarnya adalah sebuah hadis riwayat dari Ibnu Umar. Beliau berkata, "Naha Rasulullah SAW anin nazari." Rasulullah SAW melarang untuk bernazar. Wa qala, dan beliau bersabda, "Innahu la yaruddu syai'an." Sesungguhnya nazar itu tidak menolak suatu apapun. Artinya nazar itu tidak bisa merubah takdir. Dia akan tetap berjalan sesuai dengan takdir Allah, tidak ada terpengaruh oleh nazar. Innama yustakhraju bihi minal bakhil. Akan tetapi nazar itu hanya dikeluarkan oleh orang-orang yang bakhil. Maksudnya untuk beramal kenapa harus menunggu sembuh misalkan, untuk bersedekah saja kenapa harus menunggu hasilnya suatu hajat. Maka Rasulullah SAW mengatakan nazar itu hanya keluar dari orang-orang yang bakhil.
Kalau mau beramal ya beramal lah. Kenapa harus digantungkan dengan suatu keperluan? Juga didukung oleh sebuah hadis dari riwayat Abu Hurairah. Beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, La tangduru fa innan nadhura la yughni minal qadri syai'a. Janganlah kalian bernazar, karena nazar itu tidak akan berguna apa-apa dalam takdir, tidak akan berpengaruh sama sekali pada takdir. Wa innama yustakhraju bihi minal bakhil. Akan tetapi nazar itu hanya dikeluarkan oleh orang-orang yang bakhil. Pemirsa yang dirahmati Allah, jadi dengan dasar itu sebagian ulama mengatakan bahwa hukum memulai nazar itu adalah makruh. Namun demikian ada sebagian ulama yang mengatakan nazar yang demikian hukumnya adalah mubah dengan berdasar pada kisah Sayyidina Ali yang pernah bernazar untuk kesembuhan putranya. Akan tetapi yang jelas nazar seperti itu bukan sesuatu yang dianjurkan dalam agama kita. Mau sedekah saja kok nunggu lulus jadi PNS misalkan. Kalau mau sedekah ya sedekah saja ya sebelum jadi PNS. Kalaupun gagal ya paling tidak nanti sudah dapat pahala sedekah. Kalau sedekah nunggu jadi PNS. Kalau gagal ya sudah nggak jadi PNS, nggak dapat pahala sedekah juga. Jadinya rugi 2 kali. Namun demikian ada juga nazar yang dianjurkan, yakni nazar yang tujuannya untuk mengekspresikan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia bernazar setelah mendapatkan nikmat atau selamat dari mara bahaya. Sehingga nazarnya merupakan bentuk rasa syukur saja. Atau bisa juga nazar yang sekedar untuk penyemangat dalam taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah tanpa digantungkan dengan keberhasilan urusan duniawi. Misalnya kita sebenarnya punya keinginan kuat untuk puasa Senin Kamis, tapi sering tidak dilaksanakan karena rasa malas. Nah, untuk melawan hawa nafsu berupa rasa malas itu, kita pun akhirnya bernazar untuk melaksanakan puasa tersebut. Maka hal yang seperti itu baik sekali untuk dilakukan demi untuk melawan hawa nafsu. Insya Allah nazar yang seperti itu akan mendapatkan pahala yang baik di sisi Allah, sebagaimana diterangkan dalam ayat ini. In tubdu tudhiru shadaqati aina wafila. Jika kamu menampakkan atau memperlihatkan di muka umum sedekah-sedekah yang sunnah, fani imma hiya, maka itu baik sekali. Aini masyai'an ibda'uha. Artinya menampakkan sedekah yang seperti itu sangat baik. Wa in tukhfuha tusirruha. Akan tetapi jika kamu menyembunyikan atau merahasiakan, waktu itu hal fuqara, dan kamu berikan kepada orang-orang miskin, fahuwa khairul lakum min ibtaiha wa itaihal aghniya. Maka itu lebih baik bagimu daripada menampakkan sedekah dan memberikan sedekah kepada orang-orang yang mampu. Amma sedaqatul fardhi fal afdalu idharuha liyuqtada bih. Adapun sedekah yang fardu maka menampakkannya lebih utama agar ia diikuti oleh orang lain. Wal ala yuddahama, dan untuk menghindari tuduhan yang bukan-bukan. Ba'i tahu hal fuqara muta'ayyanun. Sedekah fardu atau zakat hanya diberikan kepada orang-orang yang miskin, jadi khusus untuk orang-orang miskin. Wa yukafiru bil ya'i wan nuni mumajzuman bil atfi ala mahalli fahuwa wa marfu'an alal istitnaf. Angkum mim ba'di sayyi'atikum. Dan Allah akan menghapus darimu sebagian kesalahan-kesalahanmu. Pemirsa, pada lafaz wa yukafiru, di sana ada 3 macam qiraah. Imam Nafi', Imam Hamzah, dan Imam Kisai membaca dengan wa nukaffiru, wa nukaffir. Jadi pakai nun dan disukun roknya. Sedangkan Imam Ibnu Katsir dan Abu Amr membaca dengan wa nukaffiru, dan memakai nun dan roknya di dhammah.
Sedangkan imam yang lain baca dengan wa yukaffiru. Kalau di Indonesia memakai wa yukaffiru. Adapun dari segi Arab, jika dibaca jazm berarti dia diatafkan pada makhalnya lafadz fahuwa, yang mana lafadz fahuwa tersebut berposisi sebagai jawab syarat. Sedangkan jika dibaca rofa berarti dia menjadi isti'naf. Wallahu bima ta'maluna khabir, dan Allah Maha mengetahui apa-apa yang kamu kerjakan. Alimun bibatinihi kadzairi, artinya Allah mengetahui apa-apa yang tersembunyi sebagaimana dia mengetahui segala yang tampak. La yakhfa 'alaihi syai'un minhu, artinya tidak ada sesuatu pun yang samar baginya. Pemirsa, kesimpulannya dalam ayat ini dijelaskan bahwa jika kita bersedekah sunnah, maka kita diperbolehkan memilih antara bersedekah dengan sembunyi-sembunyi atau dengan terang-terangan. Keduanya sama-sama baik. Akan tetapi bersedekah dengan sembunyi-sembunyi lebih baik karena bisa menghindarkan dari riya atau pamer. Akan tetapi jika diyakini sedekah tersebut jika dilakukan dengan terang-terangan bisa menimbulkan maslahat, seperti misalnya seorang public figure yang banyak follower, jika dia menampakkan sedekahnya maka diyakini akan banyak yang mengikuti, maka lebih baik baginya untuk menampakkan sedekahnya itu. Adapun jika sedekah itu adalah sedekah wajib dalam artian zakat, maka yang lebih baik adalah menampakkan zakatnya agar diikuti oleh orang lain sehingga menjadi syiar Islam dan agar tidak menimbulkan prasangka yang tidak dari orang lain. Selanjutnya, pada sedekah sunnah diperbolehkan memberikan pada orang miskin maupun orang kaya. Hanya saja sedekah kepada orang miskin lebih utama daripada sedekah pada orang kaya. Apalagi jika orang miskin tersebut masih kerabat dekat yang bukan dalam tanggungan kita. Maka di sana ada dua pahala, yakni pahala sedekah dan pahala silaturahim. Adapun untuk zakat tidak boleh diberikan pada orang kaya, melainkan khusus diberikan kepada kaum fakir dan miskin. Ya pemirsa, sekian kajian tafsir jalan kali ini, mudah-mudahan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya fid dini wad dunya wal akhirah. Ja'alana wa iyyakum minal ladzina yashfa'u lahum wa yurabbihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syafa'atan wa tarbiyatan khusyatan fid dini wad dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian segala salah dan khilaf, wa mohon maaf yang besar-besarnya. Insyaallah kita akan berjumpa pada kajian selanjutnya. Sekian, wallahu a'lam bishawab.